Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bagi mahasiswa semester 5 mata kuliah Hukum Keuangan Negara. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa lagi pada perkuliahan walaupun dilaksanakan secara daring ataupun online. Hal ini dikarenakan memang kita belum bisa mengadakan perkuliahan secara tatap muka. Dan saya berharap semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kegiatan perkuliahan kita dapat berjalan normal seperti sedia kala. Baik, adik-adik mahasiswa, pada pertemuan pertama di mata kuliah Hukum Keuangan Negara ini, saya akan membahas mengenai RPS atau Rencana Pembelajaran Semester. Selain itu juga mengenai kontrak kuliah, dan sedikit akan saya bahas mengenai materi-materi yang ada di dalam RPS, di mana materi-materi inilah yang akan kita pelajari selama 1 semester ini, baik nanti secara daring ataupun online, atau mungkin nanti jika kondisi sudah agak membaik, perkuliahan secara tatap muka bisa dilaksanakan kembali. Baik, sebelum saya menjelaskan mengenai RPS atau Rencana Pembelajaran Semester, sebelumnya akan saya sampaikan mengenai kontrak perkuliahan yang harus kita sepakati bersama. Jadi, kontrak adalah perjanjian yang harus disepakati oleh masing-masing pihak, baik itu saya sebagai dosen maupun Anda sebagai mahasiswa. Nah, dikarenakan saat ini kita menjalankan perkuliahan itu secara daring maupun online, walaupun beberapa waktu yang lalu sempat kita membuat jadwal kuliah secara tatap muka. Namun karena ada keputusan dari universitas bahwa kuliah tatap muka selama 1 bulan ini ditiadakan, maka untuk kontrak perkuliahan yang berlaku adalah perkuliahan secara online. Jadi di situ mahasiswa wajib membuka Sunan, mendownload, dan mempelajari materi yang dosen berikan di Sunan. Jadi, semua materi-materi yang akan saya sampaikan ke mahasiswa akan saya upload ke Sunan, supaya memudahkan mahasiswa dalam mempelajari materi-materi tersebut. Dan dosen bisa mengecek siapa saja mahasiswa yang sudah mendownload materi, siapa saja mahasiswa yang belum mendownload materi. Maka dari itu materi-materi yang akan saya sampaikan nanti akan saya sertai dengan audio suara, ataupun nanti saya sertai juga dengan audio visual. Bahkan jika memungkinkan juga akan saya buat video. Yang penting mahasiswa bisa lebih mudah mempelajari materi perkuliahan karena sudah ada penjelasan dari dosen daripada hanya membaca materi tanpa ada penjelasan sama sekali. Dan saya harap dengan adanya tambahan audio visual maupun audio suara, mahasiswa yang sudah mendownload materi tetap harus mempelajari materi tersebut, dan saya meminta kepada Komting untuk membuatkan WhatsApp grup kelas yang digunakan sebagai wadah berdiskusi. Jadi jika ada materi-materi yang mahasiswa belum paham atau ada pertanyaan-pertanyaan terkait materi perkuliahan, boleh didiskusikan, ditanyakan di dalam WhatsApp grup kelas. Kemudian presensi kehadiran. Kalau kemarin kuliah tatap muka, itu presensinya langsung didaftar hadir. Tapi ini untuk kuliah online, awalnya saya ingin membuat presensi itu melalui Google Form, yang linknya akan saya share di saat jam kuliah dimulai dan berakhir di jam kuliah berakhir. Cuman akhirnya saya membuat presensi itu langsung ada di Sunan. Jadi mahasiswa sekali membuka Sunan itu langsung bisa mendownload materi plus mengisi presensi kehadiran. Di mana presensi kehadiran ini saya batasi waktunya hanya bisa dimulai saat mata kuliah ini dimulai dan berakhir di saat mata kuliah ini berakhir. Jadi mahasiswa yang mengisi daftar hadir ketika jam perkuliahan ini berakhir, maka saya anggap mahasiswa tersebut tidak hadir dalam pertemuan perkuliahan. Dan jika ada yang izin, bisa japri atau menyampaikan informasi kepada dosen pengampu. Kemudian terkait tata krama, ini
bisa berbicara dan bersikap yang sopan di dalam kelas atau ketika nanti berdiskusi di grup WhatsApp. Ini adalah beberapa buku referensi yang bisa Anda pergunakan sebagai penunjang untuk mempelajari materi-materi yang ada di mata kuliah Hukum Keuangan Negara. Yang pertama adalah buku Haris Pratama Teguh yang berjudul Hukum Keuangan Negara, karangan Pustaka Setia Bandung. Dan yang kedua, buku Riawan Chandra mengenai Hukum Keuangan Negara, karangan Grasindo Jakarta. Dan yang ketiga, buku Apapun Tentang Hukum Keuangan Negara. Jadi, saya mempergunakan buku di poin 1 dan poin 2. Tetapi, apabila Anda menemukan atau membeli buku tentang hukum keuangan negara dengan karangan siapapun, penerbit siapapun, yang penting terkait dengan materi-materi yang ada di hukum keuangan negara, silahkan dipergunakan sebagai penunjang referensi Anda. Selain buku-buku, juga ada peraturan perundang-undangan yang harus Anda miliki. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Karena salah satu pasal yang ada di dalam UUD 45, yaitu pasal 23 ini, berisikan aturan-aturan mengenai keuangan negara. Dan itu nanti yang menciptakan peraturan perundang-undangan lain terkait keuangan negara. Misalnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, kemudian Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan yang ketiga Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Jadi selain memiliki buku referensi, Anda juga wajib untuk mendownload peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum keuangan negara, yaitu ada yang saya tulis di poin 4, poin 5, poin 6, dan poin 7. Anda bisa download di Google, kemudian di print, dan itu menjadi bahan bacaan Anda. Nah, ini adalah komponen penilaian dari saya. Ada 5 komponen yang saya jadikan poin untuk memberikan penilaian akhir pada mahasiswa. Yang pertama ada responsi atau kuis, seperti biasa, dan Anda juga sudah tahu bahwa responsi atau kuis akan saya berikan ketika ada beberapa materi sudah berakhir. Nah, ini nilainya adalah 20%. Kemudian yang kedua, yang paling tinggi adalah mengenai ujian akhir semester. Ini saya berikan sebesar 30%. Jadi, misal ada yang hasil akhirnya kok tidak baik, lalu merasa hadir terus, mengerjakan tugas juga, mengikuti responsi, aktif, tetapi ujian akhir semesternya ternyata jeblok, ini berarti nilai juga tidak maksimal. Karena yang menyokong penuh, yang menyokong lebih tinggi ini adalah poin dari ujian akhir semester. Jika hasilnya memuaskan, tinggi, otomatis nilai yang Anda peroleh juga baik. Kemudian yang ketiga, mengenai kehadiran atau absensi, ini 15%. Yang saya sampaikan tadi, kalau kehadirannya itu kurang dari 30%, maka nilai juga akan berpengaruh karena kehadiran Anda yang kurang. Sedangkan yang keempat, itu adalah tugas atau assignment. Saya berikan poin 20%. Jadi tugas-tugas nanti akan ada tugas mandiri atau individu, dan juga ada tugas kelompok. Nah, di mana masing-masing ini akan saya beri nilai 20%. Kemudian yang terakhir adalah keaktifan dan sikap. Saya akan mengenali mahasiswa-mahasiswa mana yang sering bertanya, sering menyanggah, sering berpendapat. Jadi aktif untuk menyalurkan pendapatnya dan juga sikap yang sopan santun. Tetapi mahasiswa-mahasiswa tertentu ada yang sudah pasif, tapi sikapnya juga kurang baik, kurang sopan. Nah, ini juga akan berpengaruh kepada saya dalam memberikan penilaian hasil akhir Anda nanti. Nah, saya harap 5 komponen nilai ini bisa mahasiswa pahami. Jadi ketika nanti memperoleh hasil akhir, tidak protes yang hanya tanpa mengetahui sebenarnya dosen memberikan penilaian ini berdasarkan apa sih. Nah, berdasarkan 5 komponen ini yang kami hitung melalui sistem. Jadi bukan kami sendiri yang menilai, tapi sudah ada sistemnya, dan otomatis hasilnya langsung keluar berupa nilai akhir. Nanti akan kami rubah dalam bentuk huruf. Nah, itu nanti yang akan kami upload di dalam portal
nilai akhir Anda. Sekarang kita masuk ke latar belakang dari RPS Keuangan Negara. Jadi mata kuliah Hukum Keuangan Negara ini merupakan mata kuliah yang wajib untuk diambil oleh mahasiswa semester 5 S1 Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Bobot SKS-nya berjumlah 2 dengan kompetensi utamanya adalah mampu menjelaskan hukum keuangan negara secara umum, hubungan keuangan antara pusat dan daerah, serta implementasinya dalam operasional pembangunan melalui APBN, APBD, APBDes, atau dana transfer dari APBN dan APBD provinsi dan kabupaten. Sedangkan kemampuan akhir yang diharapkan dalam mata kuliah Hukum Keuangan Negara adalah bagaimana akhirnya mahasiswa itu mampu untuk menjelaskan perkembangan hukum keuangan negara saat ini, kemudian hubungan keuangan antara pusat dan daerah, operasional pembangunan melalui dokumen perencanaan dan anggaran, dan yang keempat adalah pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban dari APBN, APBD, atau APBDes yang telah dibuat. Secara khusus, mahasiswa juga supaya mampu untuk menjelaskan bagaimana sih pola tahapan dalam keuangan yang meliputi perencanaan, penetapan hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, serta kebijakan-kebijakan penyertaan modal dari perusahaan negara atau daerah, dan pelaksanaannya serta pertanggungjawaban dari anggaran yang telah dibuat tersebut. Materi yang diberikan di dalam RPS, Hukum Keuangan Negara, itu ada 6. Yang pertama mengenai hukum keuangan negara dimulai dari pengertian, hubungannya dengan hukum AHAN, kemudian hukum keuangan negara dan daerah. Yang kedua, operasional pembangunan melalui APBN, APBD, APBDes transfer. Yang ketiga, perencanaan anggaran. Yang keempat, pelaksanaan anggaran. Yang kelima, pengawasan dan pemeriksaan anggaran. Yang keenam, pertanggungjawaban anggaran. Nah, karena jumlah SKS-nya 2 SKS, maka perkuliahan dilaksanakan sekitar 14 hingga 16 kali pertemuan dengan diampu oleh saya sebagai dosen pengampu di mata kuliah Hukum Keuangan Negara. Ini adalah materi-materi yang ada di dalam RPS Hukum Keuangan Negara. Jadi karena Hukum Keuangan Negara ini jumlahnya adalah 2 SKS, jadi jumlah perkuliahannya adalah sebanyak 14 kali. Untuk pertemuan yang pertama ini, yang akan dibahas adalah mengenai RPS, kontrak perkuliahan, dan pentingnya mata kuliah Hukum Keuangan Negara. Untuk kontrak perkuliahan sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, yang berisikan tentang aturan-aturan, kesepakatan yang harus disepakati bersama oleh dosen dan mahasiswa demi kelancaran perkuliahan kita. Nah, untuk pentingnya mata kuliah Hukum Keuangan Negara ini juga sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, bahwa agar mahasiswa itu memahami tentang keuangan negara yang tidak hanya bersumber pada pemerintahan pusat, tetapi juga ada keterkaitan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang dituangkan ke dalam APBN, APBD maupun APBDes. Kemudian mengenai ruang lingkup dari Hukum Keuangan Negara, ini ada pengertian Hukum Keuangan Negara. Jadi keuangan negara itu merupakan kekayaan keseluruhan dari negara dalam bentuk apapun. Jadi bisa dalam bentuk nominal uang maupun barang, baik itu dipisahkan maupun tidak dipisahkan, yang memiliki hak dan kewajiban di dalamnya. Kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Hukum Keuangan Negara ini pun memiliki beberapa ruang lingkup. Ruang lingkup yang ada di dalam keuangan negara ini bertujuan untuk menentukan substansi apa yang dikandung di dalam keuangan negara, sehingga tidak dapat dipisahkan dari sumber pembiayaan yang ada di dalam keuangan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, tepatnya dalam pasal 2 ini diatur mengenai ruang lingkup dari keuangan negara. Misalnya, mengenai hak negara dalam memungut pajak, mengeluarkan atau mengedarkan uang, bahkan melakukan pinjaman. Dan selain hak, negara juga memiliki kewajiban tentunya untuk menyelenggarakan pelayanan umum
serta melakukan penerimaan pengeluaran negara baik dari daerah maupun pusat, dan mengelola kekayaan-kekayaan negara serta kekayaan daerah yang ada. Nah, dari ruang lingkup keuangan negara itu disusunlah anggaran-anggaran demi tercapai tujuan yang diharapkan. Anggaran seperti yang sudah kita tahu bahwa anggaran itu disebut juga dengan perencanaan. Merencanakan, menggambarkan mengenai kebijaksanaan atau rencana pekerjaan keuangan apa yang akan kita lakukan. Nah, kalau dalam anggaran negara itu berisi tentang gambaran kebijaksanaan negara yang tercermin di dalam bentuk nominal atau angka atau uang yang terdiri dari pemasukan dan juga pengeluaran negara untuk jangka waktu tertentu. Biasanya jangka waktunya itu 1 tahun. Jadi selama 1 tahun ini kita punya dana sekian, kira-kira pemasukannya berapa, pengeluarannya untuk apa dan berapa nominalnya, lalu kita bandingkan dengan anggaran 1 tahun sebelumnya. Apakah antara anggaran tahun ini dan tahun sebelumnya itu mengalami peningkatan atau bahkan penurunan. Nah, itulah yang akan dipelajari di perspektif anggaran negara dan juga fungsi dari anggaran negara. Materi selanjutnya adalah mengenai dasar hukum dari pengelolaan keuangan negara. Jadi sudah saya jelaskan dalam slide buku referensi, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang harus Anda ketahui terkait hukum keuangan negara. Antara lain dari Undang-Undang Dasar 45, kemudian dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ada juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar 45 ini khususnya ada di dalam pasal 23 ayat 1 dan ayat 2. Ini yang akan membahas mengenai anggaran belanja negara, kemudian mengenai RUU APBN yang diajukan oleh pemerintah. Nah, itu ada di dalam pasal 23 ayat 1 dan 2 UUD 45. Selain 4 peraturan perundang-undangan tadi, juga bisa mempelajari dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, dan juga Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Jadi peraturan perundang-undangan tersebut itu saling keterkaitan satu sama lain dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam perspektif hukum terhadap penataan keuangan negara, jadi keuangan negara ini dalam konstitusi atau dalam UUD 45 itu sangatlah penting untuk dicantumkan. Baik sebelum amandemen, bahkan sebenarnya aturan mengenai keuangan negara itu sudah diatur, hanya saja belum maksimal. Baru setelah amandemen yang ketiga, aturan mengenai keuangan negara itu bisa sedikit lebih maksimal dari sebelumnya. Karena menjadi hal yang sangat penting dan sangat fundamental di dalam suatu negara, keuangan negara itu sangat berpengaruh tentunya bagi keberlangsungan hidup suatu negara. Maka sangat perlu justru keuangan negara itu diatur di dalam konstitusi. Kita bisa lihat di dalam pasal 23 ayat 1 dan ayat 2, yaitu terkait APBN atau anggaran dan belanja negara. Di mana untuk menetapkan APBN ini pemerintah harus berdasarkan dengan undang-undang. Selain berdasarkan oleh undang-undang, juga harus dilaksanakan itu secara terbuka sehingga masyarakat pun tahu bahwa ini aja yang bakal dilakukan oleh pemerintah. Ini adalah pemasukan yang masuk dalam negara, ini yang akan dipergunakan untuk belanja negara, sehingga ada keterbukaan, sehingga ada pertanggungjawaban di situ, dan untuk bertujuan meminimalisir terjadinya korupsi. Selain itu, apabila dilaksanakan secara terbuka, pertanggungjawabannya akan lebih jelas. Kemakmuran rakyat juga akan mudah untuk tercapai. Nah, di dalam membuat APBN ini juga
sebelumnya akan dibuat RAPBN atau rancangan APBN. Ini yang mengajukan adalah Presiden selaku eksekutif, kemudian dibahas bersama dengan legislatif, yaitu DPR, bahkan memperoleh pertimbangan juga dari anggota DPD. Nah, ini kenapa penting ya? Karena memang untuk membuat APBN ini kita butuh peraturan perundang-undangan yang bersumber dari konstitusi, dari Undang-Undang Dasar 45. Sehingga sangat penting untuk menempatkan hukum keuangan negara ini terhadap penataan perspektif hukum yang ada di Indonesia. Kemudian mengenai anggaran berbasis kinerja dan perencanaan anggaran ini, jadi yang dimaksud dengan sistem berbasis kinerja atau anggaran yang berbasis kinerja ini tidak semata-mata hanya berorientasi pada banyaknya dana yang dikeluarkan saja, tapi lebih sudah dipikirkan terlebih dahulu bagaimana sih rencana kegiatan yang akan kita laksanakan, lalu tujuan apa sih yang akan kita capai dan bagaimana pengerjaannya. Kemudian cara pengalokasian biayanya ini agar biaya yang ada ini dapat digunakan secara efektif dan efisien. Sehingga intinya pada sistem anggaran berbasis kinerja ini lebih menitik beratkan pada segi tata laksananya, sehingga lebih efisien. Penggunaan dananya tuh lebih jelas. Digunakan untuk apa sih? Dan berapa sih yang dikeluarkan? Lalu hasilnya bagaimana dari penggunaan dana tersebut? Kemudian materi selanjutnya adalah mengenai hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Nah, terkait hubungan keuangan antara pusat dan daerah, jadi yang namanya negara itu juga memiliki yang namanya pendapatan negara. Pendapatan negara juga dapat kita pahami sebagai penerimaan negara yang berasal dari berbagai sumber pendapatan. Nah, sumber pendapatan ini ada yang berasal dari pusat dan juga dari daerah. Untuk sumber pendapatan dari pusat atau negara ini bisa terbagi menjadi dua, yaitu dari sektor pajak misalnya, bisa pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional. Nah, itu terdiri dari misalnya kita pernah mendengar PPH, pendapatan pajak penghasilan, kemudian ada juga PPN, pendapatan pajak pertambahan nilai, PBB, pendapatan pajak bumi dan bangunan, bahkan pendapatan dari cukai rokok, cukai alkohol. Nah, itu juga bisa menjadi pendapatan negara yang bersumber dari pajak. Misalnya juga kalau pajak perdagangan internasional tuh berasal dari bea impor dan bea ekspor. Misalnya mau membeli barang impor, sepatu atau tas impor. Nah, ini nanti pembayarannya pasti ada pajaknya. Nah, pajaknya inilah nanti akan masuk ke dalam kas negara, menjadi pendapatan negara yang bersumber dari pajak. Kemudian juga kalau sumber pendapatan daerah. Nah, pendapatan daerah ini baik provinsi, kabupaten, atau kota itu punya sumber pendapatannya masing-masing. Ada yang sumber pendapatan daerahnya itu berasal dari pendapatan asli daerah. Ada dari dana perimbangan. Dana perimbangan itu berarti dana yang dikucurkan dari pusat ke daerah untuk agar daerah tersebut mengelola wilayahnya masing-masing. Nah, untuk pendapatan asli daerah ini diatur di nomor Undang-Undang nomor 28 tahun 2009. Di situ dinyatakan bahwa pajak-pajak daerah itu terdiri dari pajak provinsi dan juga pajak kabupaten kota. Pajak provinsi misalnya ada pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak bahan bakar, bensin, ya, kemudian balik nama kendaraan bermotor. Nah, ini masuknya ke pajak provinsi. Sedangkan pajak kabupaten kota itu berarti sesuatu yang pasti tiap daerah itu memiliki aturan yang berbeda-beda dalam hal penentuan pajak. Misalnya pajak hotel, pajak restoran, tempat hiburan, kemudian papan reklame, bahkan pajak parkir tiap daerah pun memiliki yang beda-beda. Nah, itu nanti akan masuk ke dalam kas daerah menjadi sumber dari pendapatan daerah.
Selain itu, ada perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Nah, perimbangan itu biasanya adalah penyerahan dari sumber-sumber keuangan dari pusat kepada daerah. Ini berkaitan dengan penyerahan urusan pemerintahan sebagai konsekuensi dianutnya ada asas desentralisasi. Kalau masih ingat asas desentralisasi, berarti ada penyerahan wewenang dari pusat kepada daerah. Maka dari itu, sumber keuangan yang diserahkan kepada daerah itu harus sebanding dengan tugas dan tanggung jawab yang diserahkan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Kemudian juga perimbangan keuangan ini berarti bukan hanya memberikan sumber-sumber keuangan antara pusat dan daerah saja, tetapi merupakan subsidi dari pemerintah pusat kepada daerah agar daerah ini dapat menjalankan keuangan daerahnya itu menjadi lebih maksimal. Nah, dengan adanya penyerahan keuangan dari pusat kepada daerah ini juga butuh pengawasan dalam keuangan negara. Pengawasan dalam keuangan negara ini dilakukan biasanya oleh pihak eksekutif. Ada juga pengawasan dilakukan oleh legislatif. Itu baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara langsung itu biasanya melalui mekanisme monitoring. Jadi setiap satu semester, jadi dalam 1 tahun itu 1 semester berarti 6 bulan, itu harus dilakukan laporan kepada DPRD. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah berakhirnya semester 1 tahun anggaran yang bersangkutan. Nah, nanti laporan itu harus mencantumkan kira-kira rencana untuk semester selanjutnya itu bagaimana. Jadi untuk menjadi acuan DPR mengantisipasi kemungkinan ada atau tidaknya perubahan di dalam APBN tersebut untuk tahun anggaran yang sama. Selain itu, setelah dilaporkan kepada DPR, nanti di semester 2 program-program yang sudah dibuat itu akan dibahas di dalam rapat kerja dengan panitia anggaran DPR dan Menteri Keuangan. Nah, ini Menteri Keuangan adalah wakil dari pemerintah, sedangkan DPR ini wakil dari rakyat. Kemudian pengawasan itu juga sebenarnya tidak langsung dilakukan melalui penyampaian hasil pemeriksaan BPK, tetapi juga dilakukan berdasarkan hasil rapat yang dilakukan oleh DPR dan juga Kementerian Keuangan. Materi selanjutnya adalah mengenai pertanggungjawaban dan pengganti rugian keuangan negara atau daerah. Jadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara itu adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah itu secara tepat waktu. Kemudian harus sesuai dengan standar pemerintah, baik itu pelaksanaan APBN maupun APBD yang berupa laporan keuangan. Jadi bagaimana laporan realisasi anggarannya, neracanya, laporan arus kasnya, catatan dari laporan keuangan yang itu sudah disusun secara standar pemerintah. Namun apabila di dalam pertanggungjawaban itu ternyata ada kerugian yang dilakukan, maka harus ada kewajiban dari pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengganti kerugian keuangan negara tersebut yang telah dilakukan oleh para pengelola keuangan negara. Nah, ini merupakan tujuan agar laporan keuangan pemerintah itu dilakukan secara transparansi dan terbuka. Dengan menyediakan informasi keterbukaan publik, ini berguna bagi proses pengambilan keputusan, sehingga menunjukkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban mengenai sumber daya yang telah dipercayakan kepada pemerintah. Nah, untuk mempublikasikan laporan keuangan pemerintah ini juga harus dilakukan secara rutin, teratur, dan sesuai dengan jangka waktu tertentu. Kerugian yang dipandang sebagai kerugian negara ini adalah kerugian yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan
oleh pengelola keuangan negara. Jadi ada penyalahgunaan wewenang di sini. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ini bahwa apabila ada pelanggaran hukum atau lalai dalam menjalankan wewenang di dalam mengelola keuangan negara sehingga dapat menimbulkan kerugian, maka ini secara langsung maupun tidak langsung tentu akan merugikan keuangan negara, dan ini butuh yang namanya lembaga untuk mengawasi keuangan yang ada dalam negara maupun di daerah, yaitu adanya BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, yang bisa memberikan sanksi kepada pengelola negara ketika dalam mengelola keuangan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara baik dan maksimal. Nah, untuk ketentuan ganti rugi itu biasanya BPK berdasarkan aturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Dengan demikian, dengan adanya landasan hukum yang jelas, maka BPK pun dapat menghadapi atau menyelesaikan kerugian-kerugian negara yang telah disebabkan oleh pengelola negara yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu tadi adalah beberapa materi-materi yang ada di dalam mata kuliah Hukum Keuangan Negara. Untuk selanjutnya akan ada evaluasi akhir, ini berisi tentang diskusi. Jadi, jika ada materi tertentu yang belum dipahami oleh mahasiswa, bisa ditanyakan di pertemuan terakhir menjelang ujian akhir semester. Atau jika masih ada yang belum paham di tengah-tengah perkuliahan, juga bisa didiskusikan di dalam WhatsApp group. Nah, untuk ujian akhir semesternya ini belum dapat diinformasikan apakah dilaksanakan secara daring atau online seperti semester lalu, atau sudah bisa atau sudah boleh dilaksanakan secara tatap muka. Hal tersebut akan diinfokan secara lebih lanjut nanti ketika sudah ada pengumuman resmi dari fakultas. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan terkait pertemuan pertama. Ada RPS, kemudian kontrak perkuliahan, dan sedikit pembahasan mengenai ruang lingkup hukum keuangan negara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.